masih hari yang sama, dan saya biasanya kalau main game itu nggak di ruang tamu, nggak di kamar, tapi di dapur. Di dapur karena rumah saya itu nggak tahu kenapa ya, kalau di ruang tamu itu sinyalnya kurang bagus, tapi kalau di dapur bagus gitu kan. Nah, habis dari situ nggak lama tiba-tiba ada suara nyikun. Kun lagi. Suara itu ketawa atau dia? ketawa. Ya, kayak gitu. Tapi persis sama di film-film. Mirip atau mirip-mirip? Agak mirip-mirip ya, agak mirip-mirip. Dan dan itu sebenarnya di belakang rumah saya itu ada kuburan. Oke. Oh, kuburan gede. Kuburan warga setempat. Kuburan warga setempat. Berarti banyak dong. Banyak. Ada pohon beringin nggak? Pohon beringin nggak ada, cuman ada pohon itu apa namanya, bambu-bambu. Oh iya. Bambu-bambu. Karena dengan kan Serem katanya sih bambu-bambu terkenal dengan Tapi malah lebih serem pohon bambu. Saya mah. gitu. Terus setelah itu ada rumah yang akan dibangun. Beberapa jarak sekitar 7 rumah lah dari rumah saya. Pas penggalian ternyata menemukan tengkorak. Oh, tulang belulang. Karena kalau misalkan dibilang itu kuburan, karena kalau misalkan kuburan kan setidaknya penggalian itu 2 meter 1,5 sampai 2 meteran. Kalau misalkan untuk penggalian bawah kayaknya nggak sampai segitu. Konon katanya memang itu adalah sosok perempuan di situ. Si tulang itu. Karena ada beberapa warga juga yang bilang katanya di situ tuh suka lihat nenek-nenek. Nenek. Akhirnya itu diterusin dibangunin kan, dibangun rumahnya kan, dibangun. Akhirnya dibuang. Saya nggak tahu dibuangnya ke mana. Langsung dibuang. Beberapa rumah setelah itu besoknya kesurupan. Dan saya tahu ini tuh karena kan kalau di sana itu ada jadwal ronda ya. Nah, saya tahu dari bapak-bapak ronda yang dekat di sana rumahnya. Katanya ada satu warga yang kesurupan. Dan itu beberapa hari. Kesurupannya. Si ibu itu kan emang awalnya dagang seblak sama dagang cemilan yang lainnya. Saya nggak tahu, tiba-tiba nggak dagang lagi. Dan rumahnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Nah, jadi kan si ibu-ibu warung itu akhirnya memutuskan untuk nggak jualan lagi, bahkan nggak balik lagi ke rumah itu, akhirnya kosong. Dan biasanya kan kita tempat ngeronda itu rumah itu, terus ini rumah yang tempat kita suka ngeronda yang pinggirnya. Beberapa hari yang lalu yang rumah itu tiba-tiba nggak ada, artinya dia nggak balik lagi ke situ. Rumah yang pinggirnya loh, bukan yang sebelumnya tadi. Yang tadi kan akhirnya udah nggak ada tuh, nggak balik lagi ke rumah itu kan. Nah, di tempat kita ngeronda yang rumahnya yang orang punya rumahnya itu nggak ada nih. Nah, ternyata pas balik lagi ditanya kenapa udah beberapa hari kosong, ternyata katanya ada golok yang hilang. Golok hilang itu benda keras tiba-tiba hilang. Dan akhirnya dia panik. Habis itu keinget ke yang tetangga. Makanya dia sampai sekarang belum balik lagi. Padahal yang awalnya cerita itu dia yang nyeritain gitu kan, yang nyeritain bahwa tetangga ada kejadian gini gitu kan. Kena sama yang cerita. Kena yang sama cerita. Ikutan kabur juga ternyata. Dan sebenarnya gini, kalau untuk tempat-tempat mistik itu biasanya satu tempat bisa jadi 1 meter ke 1 meter itu angker, bisa jadi yang pinggirnya itu udah nggak ada, udah nggak angker, karena katanya sih jembatan keluar masuknya ya udah cuman segitu doang, portalnya. Jadi nggak bisa kalau dikatakan bahwa
satu kampung atau satu komplek atau satu perumahan di situ angker semua, nggak bisa. Kalau misalkan memang satu tempat itu angker, misalkan satu rumah angker, belum tentu yang lainnya angker juga, nggak gitu. Walaupun sebelahan. Ada apa? Benang merah ya. Benang merahnya. Jadi nggak semua tempat yang angker itu pinggir-pinggirnya ikut angker juga, nggak. Hanya dari tempat angker tersebut bisa jadi ya satu ruangan ini aja yang angker, misalkan ruangan yang lainnya enggak gitu kan. Kayak gitu. Jadi sama rumah saya. Kayak gitu. Gitu. Pasti ya karena mungkin di dunia mereka yaitu tempat persinggahannya mungkin kan, untuk sebagai penjembatan nih antara dunia mereka sama dunia kita gitu kan, dunia lain lah. Mungkin Gitu. masih ingat yang tadi sih cerita apa ya, yang ngetuk pintu. Kebetulan sih itu emang mitosnya menurut tante saya di rumah. Kalau yang ngetuk pintu atau gedor-gedor tembok rumah itu jangan dibuka katanya. Kenapa? Karena itu ada yang lagi nyari wadah atau wadah tumbal. Tumbal ya, tumbal. Jadi banyak yang melakukan ritual kayak gitulah. Jadi yang nyari tumbal sempat di rumah saya hampir seminggu lebih lah. Suka mukul-mukul itu Tembok. tembok antara pukul 12 sampai pukul 3 rutin seperti itu. Pas suatu ketika jangan dibuka katanya. Itu apa namanya, orang yang lagi nyari Wadah. tumbal. Tapi masih ada ya yang kayak gitu Kalau di zaman ini. di kampung sih emang masih kan lah ya. Iya. Biasanya kalau di kampung saya, biasanya kalau kampung saya mah yang ini yang meronda, mukulan. Beda biasanya itu kalau iya, kalau itu tembok kan rumah sih tembok enggak. rumah, kalau enggak pintu kan masa iya Kalau ngisengin. dia kan di atas ya. Dengarnya di atas dia. Tembok yang atas. Di atas di kamar. Tembok rumah atas. Kalau yang tembok di bawah sih masih masuk akal ya. Tembok yang lantai 2. Kedua, Ya, kalau sisi janggung oke kan tinggi. Jadi nggak mungkin kalau misalkan. Niat naik terus ngetuk-ngetuk. Kayak gitu saya ceritanya waktu itu kan si Aji pernah nginep di rumah. Nih itu kalau sampai pas ntar ada suara saya bangunin lah. Gak ada dong. Iya. Kita mau ngebuktiin Emang sih. iya. Gak ada kalau kita lagi sendiri. Iya. Ada suara-suara yang gitu jelas sih. Jadi beraninya tuh sendiri, pas lagi sendiri baru diberani. Coba kalau lagi rame-rame. Kayak gini ya, lagi berempat itu kan. Ya entah emang sugesti kitanya emang lebih kuat iya, juga. iya. Yang rame. Energinya Lebih berani juga. kalah lah, energinya kalah mereka gitu. Kalau katakanlah by one lah, dan itu pun cuma iseng-iseng doang, nggak pernah misalnya nampakin atau gimana gitu kan. Biasanya cuma iseng-iseng doang kayak gitu. Ya jahilin. Gitu. Kamu mungkin dari kita sih yang nampakin sih belum nih. Cuman Jangan lah. Jangan lah ya, jangan. Sekelibatan pastilah, pasti pernah ngalamin. cerita dari keluarga mungkin itu ada Iya, yang ada. langsung nampak gitu. Udah segitu Dah mungkin segitu aja. untuk seperti biasa mungkin kita sih kalau masalah mistis dan horor itu tergantung dari perspektif orang juga masing-masing. Seperti judul segmen kita kan mirror. Apa itu mirror kan? misteri dan horor, di mana kisah yang tabu gitu. Iya. Tidak ada ujungnya gitu. Jadi pertanyaan selalu. Iya, ya itu tergantung perspektif masing-masing, mau percaya silakan, tidak juga tidak apa-apa ya. Karena kita di sini cuma sharing aja pengalaman dari bintang tamu yang pertama kita. Bintang tamu yang pertama tentang kejadian mistisnya ya. Kalau nggak salah ente juga punya channel YouTube ya? Ada channel YouTube. Boleh mungkin di share. Channel YouTube-nya Daris Ajabi Channel. Langsung nama dari saja bi. Langsung aja Daris Ajabi Channel, pakai Z, Daris Ajabi Itu Channel. kontennya tentang Kontennya tentang review makanan ataupun barang kayak gitu. Oh, boleh ya nanti. Khususnya barang makanan-makanan yang ada di Garut dulu. Oke. Bisa join ya di ban-banan. juga ada segmen dari makanan mungkin nanti bisa. Nanti kita Kita berkunjung mampir ke channel. mampir ke Oke, channel. siap. Seperti biasa, jika Anda suka video ini jangan lupa untuk Like, Comment, share Dan subscribe. oke, bye.